But sometimes if we have a big match with Persib and The rival team. the rival team Persib. What is the name? Persib. Persib. Yeah. Sometimes we cannot take the bus. You usually before we sit on the tank. The army. Yeah. The armory. A lot of more security than president. Then yeah. If Persija meet Persib. If Persija you meet play in Persebaya. Bandung like that, if they play How many here, people in the stadium? How many is full? Full. Oke guys, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, ini mungkin videonya sedikit singkat. Aku membuat video ini pada saat sesi latihan perdana Persija Jakarta bersama pelatih anyar Persija yang baru saja menginjakkan kakinya ke Indonesia, yaitu Thomas Doll. Ada beberapa petikan yang disampaikan oleh Thomas Doll yang akan kita bahas ini secara teknis ya teman-teman. Pun yang menariknya dari penjemputan Thomas Doll yang ditayangkan oleh Persija Jakarta di kanal YouTube Persija Jakarta. Bisa teman-teman saksikan secara full. Nah, jadi banyak ya teman-teman yang disampaikan oleh Pak Presiden Persija Jakarta Prapanca ataupun Thomas Doll ataupun Mas Ganesa yang berada di dalam satu mobil. Banyak bisa kalian dengar di YouTube Persija, dan salah satunya ketika Pak Prapanca Presiden Persija menyampaikan bahwa Persib menjadi rival dari Persija Jakarta dan memberikan sebuah pengetahuan bahwa ketika Persija akan bertanding menghadapi Persib, Persija ataupun sebaliknya Persib akan menggunakan mobil rantis yang biasanya lah ya, mungkin kalian lebih tahu daripada aku, untuk datang ke stadion, dan itu pengamanannya lebih lah yang melebihi daripada presiden pun yang disampaikan oleh Pak Prapanca. Namun di sisi lain teman-teman, ada salah satu hal yang menarik lagi ketika Thomas Doll bersama Presiden Persija untuk datang ke tempat latihan Persija Jakarta ya kalau nggak salah. Di situ Thomas Doll melihat kebiasaan quote and quote dalam tanda petik orang Indonesia yang mungkin sekali lagi teman-teman quote and quote yang tidak dia lihat di negaranya ataupun negara yang pernah dia mencari nafkah dengan sebagai pelatih tentunya teman-teman ya. Apa itu? Ada persimpangan. Nah, orang-orang oknum-oknum lah ya aku sebut ya teman-teman, oknum-oknum melawan arus yang harusnya tidak boleh melewati jalan tersebut, malah melewati jalan tersebut, dan ini dia reaksinya. Basically, you can basically, but No, it's dangerous for the baby, for the kid. Sebelum kita masuk ke teknisnya, jadi teman-teman, ketika Thomas Doll sebelum menginjakkan kaki ke Indonesia, aku beberapa kali menghubungi pihak agensi dari Thomas Doll. Untuk apa? Untuk melakukan sesi interview, membahas bagaimana langkahnya ke depan bersama Persija Jakarta. Lalu aku hubungi direktur ya dari agensi yang menangani Thomas Doll, yaitu Wolfgang Poge. Secara konotasi pengucapan seperti itu. Nah, lalu setelah berdiskusi dengan beberapa staf dari Wolfgang Poge ataupun agensi yang menangani Thomas Doll, bahwa disarankan untuk menghubungi salah satu orang yang ada di Persija Jakarta. Dan setelah aku hubungi untuk mengirimkan email permintaan dilakukannya sesi wawancara. Nah, pada akhirnya kesepakatan quote and quote lagi ya dalam tanda petik ya, jangan salah mengartikan. Mungkin nanti Pak Ganesa, Mas Ganesa menonton video ini ataupun pendukung Persija menonton video ini jadi keliru. Jadi ada kesepakatan gitu dalam tanda petik ya, kesepakatannya quote and quote. Misalnya nanti kalau di Indonesia mungkin kalau ada kesempatan, aku nggak memaksa, kalau ada kesempatan akan dilakukan sesi wawancara via Zoom antara aku sama Coach Thomas Doll. Itu ya disampaikan Mas Ganesa via email Wakil Presiden Persija Jakarta, dan kita lihatlah nanti bagaimana pada akhirnya. Oke, kita masuk ke core inti video ini teman-teman, bahwa Thomas Doll
menekankan semua latihan yang akan dilakukan Persija akan menggunakan bola. Itu aku dengar ya teman-teman yang disampaikan oleh Thomas Doll, walaupun suaranya sedikit kecil karena kamera ketika mengambil instruksi yang disampaikan oleh Thomas Doll terlalu jauh dan ya mungkin audio belum begitu optimal. Kemudian gestur tubuh yang kita bisa saksikan dari Thomas Doll ini memang very good. Kalau kita bicara dari gestur tubuh, bukan hanya pada saat memberikan instruksi di sesi latihan, pada saat dia berdiskusi berbicara dengan Presiden Persija pun dia memberikan gestur tubuh yang sangat nyaman untuk kita yang pertama kali mungkin first impression untuk melihat dirinya. Dan salah satunya lagi dia ya lumayan lucu lah teman-teman. Lucu dalam tanda petik lagi ya. Harus hati-hati untuk membahas sepak bola Indonesia. Dalam tanda petik humoris. Humoris itu dia tadi membahas Liverpool dengan Presiden Persija dan membahas Real Madrid, Karim Benzema, Toni Kroos, dan banyak yang dia bahas ketika jalan menuju tempat latihan Persija Jakarta. Yang ketiga teman-teman, waktu latihan akan disesuaikan sesuai kesepakatan, tidak terlalu cepat, dan dia juga tidak mau pemain Persija itu datang terlambat. Jadi ini good point ya teman-teman ya, untuk membuat pemain-pemain juga enjoy, relax, dan tidak tegang. Nah, yang keempat, pelatih terbuka. Pelatih Persija Jakarta meminta kalau misalnya ada sesuatu bicara kepada pelatih Persija juga. Apalagi ini sekarang zaman modern yang disampaikan oleh Thomas Doll. Dan itu good teman-teman, karena kalau misalnya jarak antar pemain dengan pelatih itu dekat, efek kolateralnya membuat kondisi daripada tim yang dimiliki Persija akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir teman-teman, tadi ada juga ya 2-3 hari ke depan baru sesi latihan berat. Kalau misalnya 2-3 hari ini awal-awal ini masih latihan ringan, dan salah satu latihan yang dilakukan oleh Persija juga di sesi kali ini yaitu latihan dengan pemanasan dengan bola untuk melihat passing kontrol yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija. Nanti bisa tuh dinilai dari Thomas Doll. Pun demikian teman-teman, ada beberapa latihan ball possession dengan bola 3 lawan 3 atau apa lupa tadi aku yang disampaikan. Kemudian ada 2 versus 2, kemudian 2 tanpa bola dan 2 menggunakan bola, dan seterusnya. Nah, secara kesimpulan teman-teman, ini sangat menarik ya kita melihat Persija ke depannya bagaimana dengan kedatangan pelatih anyar ini. Pun sangat penting bagi penerjemah Persija Jakarta untuk memberikan translator yang mudah dipahami oleh pemain-pemain Persija Jakarta, nggak terlalu kaku, yang efeknya kalau misal terlalu kaku, yakin teman-teman pemain-pemain Persija juga bakalan kesulitan untuk memahami hal demikian. Oke lah, kita lihat nanti bagaimana perkembangan Persija Jakarta. Mungkin sampai sini aja. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.